2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita ketemu lagi di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Terima kasih saudara yang sudah setia bersama-sama terus setiap hari dari mulai bulan Maret sampai hari ini. Kita masuk Menara Doa pada waktu yang sama 18.45 pukul 18.45. Saya percaya hal-hal yang ajaib, hal-hal yang besar, berkat rohani Tuhan sudah curahkan buat setiap kita. Kita makin dekat dengan Tuhan. Berkat jasmani, saya melihat bagaimana Tuhan menguatkan, menyembuhkan di saat-saat pandemi. Beberapa di antara saudara yang kena virus corona, saudaraku, Tuhan sembuhkan. Bahkan bukan cuma Tuhan sembuhkan, bahkan saudara mulai diubahkan hidupnya. Saya melihat hubungan yang dipulihkan. Kita melihat terobosan dan mujizat keuangan terjadi saat hati kita melekat kepada Tuhan. Inilah saatnya saudara, saya ingin ajak saudara di Menara Doa ini, yuk kita mulai konsentrasi. Kita ikut doa, saudara ikut doa. Kalau saudara bisa pakai headset lebih bagus, saudara bisa ikuti bersama-sama. Bersama dengan kita, saudara para hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam Menara Doa UPT. Saudara dari berbagai belahan dunia, khusus dari Amerika, Kanada, Indonesia, Korea, saudara. Semuanya bersama-sama dengan kita berdoa dan juga mendoakan saudara. Mari kita akan satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk saat-saat indah kami ada di Menara Doa ya Tuhan. Kami ada dalam hadirat-Mu ya Bapa. Saat ini kami berdoa Tuhan, beri kami hati yang baru, beri kami ya Tuhan roh yang baru. Tuhan Yesus, Engkau tahu setiap kami rindu akan Tuhan, kami lapar akan Tuhan. Penuhi siap kami dengan karunia Roh Kudus. Tuhan, ubah siap kami. Biarlah dalam hadirat-Mu ya Tuhan, Kau ubah kami semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan, kami rindu akan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Mari bersama-sama naikkan pujian ini, katakan, mataku, mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari dari awal kita katakan, mataku, haleluya, mataku
saudara. Mari buka suaranya. Oh ya Allah, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Oh ya Allah, oh ya Allah, oh ya Allah, mari sembah Dia, turunkan ya Tuhan berkat-Mu ya Yesus. Turunkan berkat-Mu setiap anak-anak dalam nama Yesus. Oh ya Allah, beri ya Tuhan setiap kami hati yang bisa menyembah, roh doa, roh pujian menyembah, Roh Kudus. Oh ya Allah, urapi siapkan. Oh ya Allah, terus saudara datang. Oh ya Allah, oh ya Allah, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku ya Tuhan. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Mari dari Allah katakan, ujilah ya Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah ya Yesus aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Buka suaranya saudara. Yes, Tuhan Yesus. Ya, lawat siap kami bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah.
Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Berbahasa roh saudaraku, berbahasa roh dalam nama Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Padui siap kami ya Roh Kudus. Padui dengan Roh Kudus. Padui dengan karunia Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la bala bala bala. Padui. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Sekali lagi damai, seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Mari dari awal kita katakan, bila ku pandang, haleluya. Bila ku pandang hasil karya, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekeliling, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagungan. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Damai sejahtera, damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus. Sekali lagi saudara, mari kita minta damai sejahteranya. Damai sejahtera
sembah Kau Yesus, ku sembah. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Curahkan damai sejahtera-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Curahkan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Terima saudara dalam nama Yesus. Oh ya lama kasih lama. Oh ya lama. Oh ya lama kasih lama. Oh ya lama kasih lama. Dalam nama Yesus. Siapa pikiran kami, siapa mulut kami Tuhan, siapa hati kami, dalam nama Yesus. Oh ya lama kasih lama. Oh ya lama kasih lama. Padui ya Tuhan Indonesia dengan hadirat-Mu dalam nama Yesus. Dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Damailah Indonesia, sejahteralah Indonesia dalam nama Yesus. Oh ya lama kasih lama. Damailah di kota-kota, di gereja-gereja, di rumah-rumah dalam nama Yesus. Curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Api Pentakosta ketiga. Yes, dalam nama Yesus. Dicurahkan dalam nama Yesus. Oh ya lama kasih lama. Oh ya lama kasih. Terjadi revival doa, pujian, penyembahan. Oh ya lama kasih lama. Beri Tuhan hati bisa menyembah-Mu. Beri hati bisa memuji Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yo ya lama kasih lama. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Yes, Tuhan Kau bekerja. Saudara sekarang tutup matanya, terus nikmati hadirat-Nya. Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah kita. Saudara bisa doa. Yes, Dia sedang bekerja di tengah-tengah kita. Di dalam satu kesatuan, Tuhan bilang, dalam satu unity, kesatuan hati di menara doa ini. Tuhan melihat dari berbagai kota, dari berbagai negara, di berbagai tempat. Kita sujud menyembah. Saudara berdoa, katakan Tuhan, mintalah, aku akan berikan padamu. Oh ya lama kasih lama. Cari, kamu akan dapatkan. Ketuk pintu dibukakan bagimu sekarang. Bapa, dalam nama Yesus. Yes, kami rasakan ya Tuhan, kuasa-Mu sedang bekerja. Kasih Tuhan tak berkesudahan, habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Tuhan, kami percaya kasih setia-Mu Tuhan sedang dilimpahkan untuk setiap kami yang ada di UPT, di Menara Doa. Semua kami yang hadir di sini Tuhan, kami yang ada di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan, berkat-Mu turun Tuhan, berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak, setiap hamba-hamba-Mu Tuhan.
kasih-Mu ya Tuhan. Kasih, rahmat-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Selalu baru setiap hari. Tuhan, makasih. Terima kasih Tuhan. Tutup mata Ibu Bapak, saya rasakan Tuhan mau bicara. Tuhan mau jamat ya. Datang, kita ada di the secret place. Tempat yang tersembunyi. Tempat di mana Tuhan ingin melakukan perkara besar. Yes, terus melodi lagu ini. Doa saudara. Kata Tuhan, kalau kamu mau berdoa, tutup pintu. Masuk ke tempat tersembunyi. Bapakmu di surga akan melihat. Ketika seorang janda seorang nabi yang tidak bisa bayar utang, Nabi Elisa katakan, pinjam bejana-bejana, jangan sedikit, dari tetanggamu. Bawa masuk, tutup pintu, tutup pintu. Ketika Nabi Elisa hendak membangkitkan anak lelaki perempuan Sunem, dia tutup pintu. Di balik pintu, kita ada di balik pintu, di tempat tersembunyi. Mazmur 91 katakan, orang yang duduk di tempat yang tersembunyi. Saudara yang kasih dalam Kristus, perkara besar, perkara ajaib ada di balik pintu yang tertutup itu. Doa saudaraku, doa sekarang. Saya sepakat berdoa bersama saudara. Yes, kesembuhan sedang terjadi sekarang. Saya sepakat dengan saudara. Dalam nama Yesus, saudara yang sedang diserang oleh penyakit autoimun, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Yes, dalam nama Yesus. Saudara yang mengidap sakit kanker, tumor, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan penyakit virus corona ini, jadi sembuh sekarang. Bapa, dalam nama Yesus, saudara yang membutuhkan mujizat, perlindungan, hikmat, tuntunan Tuhan, kita ada di tempat yang tersembunyi, the secret place. Kita ada, yes, doa saudara, doa. Oh ya labakashini milabalab. Buka suaranya, biarlah Tuhan dengar. Berseru pada Dia, berseru pada Yesus. Oh ya labakashini milabalab. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, keselamatan Tuhan beri untuk setiap rumah-rumah kami Tuhan, keluarga-keluarga kami Yesus. Oh ya lama kasih ya lama.
tak pernah ditinggalkan. Tuhan, kami bersyukur saat-saat indah yang ini Tuhan. Saat-saat kami ada di menara doa, kami ada ya Tuhan di tempat yang tersembunyi, the secret place. Tempat di mana Tuhan mencurahkan segala berkat-Mu ya Tuhan. Menunjukkan setiap ya Tuhan rencana-Mu, kehendak-Mu atas setiap kami. Bahkan di tempat ya Tuhan tersembunyi ini, Tuhan menyembuhkan setiap kami, memulihkan setiap kami. Bahkan Tuhan, kami bisa melihat tangan perbuatan Tuhan yang ajaib bekerja dalam hidup kami. Bapa, dalam nama Yesus, terus bawa kami, beri kami hati yang bisa melekat kepada Tuhan. Hati yang berfokus hanya kepada Engkau Tuhan. Kepadamu Tuhan. Kepada hari kedatangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pakai setiap kami, pakai kami untuk bisa menjadi saksi-Mu. Bahkan ya Tuhan, lebih daripada itu, kami bisa melaksanakan, menyelesaikan amanat agung. Tuhan, kami ingin bawa ya Tuhan segala bangsa untuk dapat ya Tuhan sujud menyembah-Mu, masuk hadirat-Mu ya Tuhan, memiliki pengetahuan akan kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan untuk teknologi internet, teknologi Zoom ya Tuhan, YouTube, Facebook, media sosial. Biarlah ya Tuhan Injil diberitakan ya Tuhan kepada setiap orang ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa semua mereka yang pegang gadget, handphone apapun, mereka bisa mengenal ada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Lawat dan jamah siap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa kami hati yang bisa menyembah. Terima kasih Tuhan. Terus saudara berdoa. Yes. Terima kasih Tuhan. Oh ya la makasih ya la bala. Sembah Dia. Penyembahan membuat hati dan pikiran kita bisa fokus ke Tuhan. Penyembahan mengoreksi fokus yang salah dari hidup kita. Mari saudara datang pada Yesus, buka suaranya, sembah Dia. Ini saat yang begitu indah. Mari masuk hadirat-Nya, Yesus. Oh ya la makasih ya la bala. Buka suaranya saudara. Mari kita nyanyi haleluya, sembah Dia. Haleluya. 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 Saudara sembah dengan segenap hati, masuk hadirat Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
hadirat-Mu begitu kuat ya Tuhan di tengah-tengah kami. Makasih Tuhan, makasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, makasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Kami mau katakan kami mencintai Tuhan. Kami mengasihi Tuhan. Kami merindukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Urapi kami untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ya Tuhan. Untuk dapat menyampaikan pesan-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Aku berdoa, urapi setiap anak-anak-Mu. Beri roh hikmat, wahyu, pengertian, akal budi Pak Sorgawi. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah buat Yesus. Silakan duduk balik Bu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Kita menikmati penyembahan yang luar biasa, doa-doa yang tidak biasa, tetapi luar biasa ini saya rasa, ya kan hari ini. Nah, saya hari ini mau bagikan tentang fokus. Mengapa penting ya fokus hidup yang benar. Ya, ada orang fokusnya apa, tapi saya ingin sharingkan kenapa kok penting ya memiliki fokus hidup yang benar. Nah, saudaraku yang Kristus, ada satu ayat, ini saya suka benar ayat ini. Ya, ini sebagai dasarnya, kita akan baca sama-sama. 2 Tawarik 20 ayat 12. Ini adalah satu doa daripada Raja Yosafat. Pada waktu dia dikepung, saudara, dengan 3 bangsa yang besar. Saudara, kalah jumlah, kalah kekuatan, tidak ada lagi jalan keluar. Saudaraku, nah pada saat itulah saudaraku, apa yang dia buat? Dia tidak berfokus kepada masalah. Dia tidak berpikir dan terus mengatakan kesulitannya, ya Tuhan, musuhnya. Tapi Alkitab katakan saudaraku, bahwa dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Lalu saudara, dia memfokuskan mata hatinya itu kepada Tuhan. Kita baca sama-sama. Ini dalam doanya. Kita baca 1, 2, 3. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Kalau saudara baca, saudara pasal ini 2 Tawarik pasal 20. Saudara, sampai akhir ceritanya, saudara lihat apa yang terjadi. Tuhan menolong Raja Yosafat. Saudaraku, dengan cara apa saudaraku? Membuat musuh saling membunuh satu dengan yang lain. Lalu Yosafat mengalami kemenangan yang gilang gemilang, mendapat jarahan saudara dari kekayaan musuh-musuhnya saudaraku. Hanya karena apa saudara? Dimulai dari apa? Fokusnya benar. Fokus. Hari ini saya ingin fokus yang benar. Saudaraku, fokus mengandung kuasa untuk membesarkan dan melipat gandakan kekuatan. Saudaraku, Yosafat tidak memiliki jumlah tentara yang cukup untuk melawan gabungan 3 tentara bangsa yang besar saat itu. Namun matanya tertuju atau berfokus kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan melipat gandakan kekuatan tentara Yosafat dengan tentara sorgawi untuk menaklukkan tentara dari ketiga bangsa yang besar itu. Yosafat memperoleh kemenangan dengan jarahan kekayaan yang sangat banyak. Saudara fokus. Kita lihat lagi Yesus saudara. Saya mau dorong saudara tentang hidup tuh harus ada fokus. Ya. Tuhan Yesus menaruh fokus, saudara. Fokus, ya kan? Pemuritan hanya kepada 12 orang muridnya aja. 12 murid. Dia nggak mau ini kan segala. Memang orang bisa datang banyak berbondong-bondong, tapi dia fokus pada 12. Dari 12 dia lihat 3 orang. Dari 3 orang dia lihat 1 orang. Itu Tuhan fokus. Hasilnya saudara tahu, pemberitaan Injil, keselamatan jiwa dinikmati miliaran orang semakin besar menjelang hari kedatangannya. Dia fokus. Jadi fokus ini melipat gandakan kuasa dan kekuatan. Katakan amin. Katakan sama dengan saya, fokus
melipat gandakan kuasa dan kekuatan. 1, 2, 3. Fokus melipat gandakan kuasa dan kekuatan. Jadi fokus ini saudaraku yang Kristus ya. Kalau saya kasih tahu bahwa gereja yang punya fokus yang benar, gereja itu akan punya dampak yang lebih besar dibanding gereja atau pendeta yang mau kerjain semua. Saudaraku yang Kristus. Jadi fokus ya punya dampak lebih besar, ya kan? Jadi karena fokus ini melipat gandakan kuasa, kekuatan bagi aspek-aspek lain dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya fokus ini adalah apa sih sebenarnya fokus? Fokus ini titik pusat perhatian. Titik pusat perhatian. Pertanyaannya sekarang gini, apa sih sebenarnya titik pusat perhatian saudara? Apa titik pusat perhatian kita? Yakobus 1 ayat 7 dan 8 katakan begini. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab, baca yang keras apa? Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Alkitab menekankan betapa pentingnya memiliki fokus hati hanya kepada Tuhan. Menaruh harap hanya kepada Tuhan. Ya, jadi Alkitab ini banyak bicara tentang apa? Tentang fokus. Nah, Tuhan dia beri perintah kepada Yosua. Nah, saya bicara Yosua. Supaya Yosua itu memiliki fokus hidup yang benar. Tuhan bilang apa? Janganlah kamu menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kita tahu Yosua berhasil masuk tanah perjanjian. Kenapa? Fokus. Perkatakan nih firman. Perkatakan, meditasikan, renungkan itu. Ya saudaraku, saya ulang lagi tentang meditasi, tentang merenungkan firman. Orang meditasi, orang Kristen bermeditasi itu bukan ngosongin pikiran. Tapi justru ngisi pikiran dengan apa? Firman. Caranya apa? Memperkatakan firman. Perkatakan, kita ngomong. Bukan mingkem, bukan diem, bukan tutup mulut. Saudara, tapi bicara. Kita ucapkan, kita nyanyikan, kita doakan. Masuk sini. Nanti ada masuk sini. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, Rasul Paulus ini rasul yang berhasil dalam hidupnya, dalam pelayanannya. Memiliki fokus hidup yang benar. Dia berkata begini saudaraku, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ya, dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Lalu berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus. Sekarang kita lihat lagi tentang Yesus, saudaraku Yesus Kristus. Yesus memiliki fokus hidup yang jelas, tepat, dan benar selama dia hidup di dunia. Yesus berkata begini, aku datang supaya kamu punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu dia bilang. Dalam kesempatan yang lain, ya Markus 10:45, Matius 20:25 katakan apa? Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk apa? Melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi fokus hidupnya adalah apa saudara? Melayani, bukan untuk dilayani. Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi saudara sini, waktu yang dipakai Yesus, talenta yang dipakai Yesus, segala sumber-sumber daya, mungkin uang dan lain sebagainya. Saudara, karena Yesus punya fokus hidup yang benar, semuanya diarahkan ke sana. Contoh, ketika saudara tahu Yakobus dan Yohanes ini pemarah ini saudara sebenarnya. Kita kenal ya Rasul Yohanes, itu rasul kasih, rasul yang sabar, yang lembut. Tetapi sebelum dia penuh Roh Kudus, saudara ada orang Samaria, itu kayaknya benar-benar mancing, yang menolak, melarang mereka masuk. Dia bilang, izinkan untuk apa? Kirim api, lepasan api. Yesus bilang gak usah, ya kan? Yesus tidak mau diganggu oleh apapun untuk mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Bapaknya. Seperti menurunkan api dari sorga. Dia bisa, tapi dia tidak mau. Saudaraku, dia menaruh fokus perhatiannya
untuk pergi ke Yerusalem, dan dia hendak ke Kalvari untuk naik ke atas kayu salib menjadi tebusan bagi banyak orang. 3 kali berturut-turut Yesus omong sama murid-murid, saudaraku yang Kristus, ya, mengenai penderitaannya, bahwa dia harus pergi ke Yerusalem, menderita sengsara, disesah, disalib, tetapi pada hari ketiga dia akan bangkit dari kematian. Terus menerus, artinya apa? Di sini dia cerita sampai 3 kali, terus menerus. Lihat saudaraku, itu bicara tentang apa? Kalau kita ngomongin terus, mikirin terus, itulah tanda, itu yang kita fokuskan. Fokusnya dia. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memfokuskan seluruh hidupnya untuk menjadi apa? Tebusan, juru selamat, ya kan? Bagi dunia ini. Dia mau hidup sesuai dengan apa? Kehendak Bapa, perintah Bapa, saudara, yang mengutus dia. Yesus sangat fokus kepada panggilannya. Kalau Bapa nggak suruh, dia tidak akan lakukan. Walaupun dia mampu, dia bisa, dia ada waktu, dia punya kesempatan, dia tidak akan lakukan itu, saudaraku. Contoh, ketika Yesus ada di kolam Bethesda, di situ banyak sekali orang-orang yang sakit. Karena Bapa cuma suruh sembuhkan orang lumpuh yang sudah 38 tahun. Saudaraku, hanya itu yang disembuhkan. Saudara, dia tidak sembuhkan walaupun dia sanggup. Tapi di dalam kesempatan yang lain, Alkitab katakan Yesus menyembuhkan semua orang yang sakit, disembuhkan. Yesus itu sering kalau datang ke Yerusalem, dia pasti masuk bait Allah. Di bait Allah itu ada, saudara, pengemis yang lumpuh, dia tidak sembuhkan. Sampai setelah hari Pentakosta, Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah, dan Petrus dan Yohanes lah yang menyembuhkan orang lumpuh itu, pengemis yang lumpuh itu. Lihat saudara, tentang fokus. Kunci hidup yang menyenangkan hati Tuhan adalah apa, saudara? Kita punya fokus hidup yang benar. Sekarang patokannya tuh apa, saudara? Parameternya apa? Untuk kita bisa mengambil keputusan, pilihan-pilihan yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudara, dalam 1 Korintus 10 ayat 23 katakan begini, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi 2 patokannya, apakah itu berguna, apakah itu membangun. Saudara, waktu saudara gunakan waktu, kita bisa cek fokus kita ini benar apa salah. Lihat bagaimana kita menggunakan waktu. Ya kan? Apakah itu berguna, apakah itu membangun? Waktu yang kita gunakan selama ini, apa waktu kita gunakan sia-sia aja? Talenta, kesanggupan, karunia Roh Kudus yang Tuhan beri kepada kita, kita gunakan untuk apa? Apakah untuk hal yang berguna dan membangun? Saudara, atau sebaliknya, uang yang Tuhan punya. Coba lihat fokus kita. Apakah uang ini digunakan untuk hal yang membangun, yang berguna dan membangun, atau enggak? Nah, hari ini saya ingin bagikan kepada saudara, ya kan, kenapa kita harus punya fokus hidup yang benar. Paling tidak 3 hal kita belajar hari ini, saudaraku. Saya berdoa lewat menara doa ini, setiap hari Tuhan, kita mengizinkan Tuhan memperbaharui apa? Roh kita. Lewat doa pujian penyembahan, lewat hadirat Tuhan, lewat pengurapan. Dan Tuhan izinkan Tuhan memperbarui apa? Pikiran kita. Saudaraku, dan lewat apa? Pengajaran firman Tuhan ini. Yang mau katakan amin, saudara, izinkan. Biar kita dapat terus hati yang baru, roh yang baru, pikiran yang baru dari Tuhan. Mengapa kita harus memiliki fokus hidup yang benar? Yang pertama, saudara tahu, kalau kita punya fokus, maka kita tidak mudah dialihkan oleh kesuksesan awal yang sifatnya sementara. Yang ngerti katakan amin, saudaraku. Jadi kalau kita punya fokus, kita tuh nggak terpaku. Saudara, tidak mudah dialihkan oleh kesuksesan awal yang bersifat sementara. Kalau kita punya fokus, ya kan? Penjelasannya begini. Kesuksesan bisa menjadi salah satu gangguan terbesar dari pencapaian panggilan Tuhan atau tujuan hidup, ya kan?
tujuan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, oleh karena kesuksesan, kalau kita sukses, seringkali kita berpikir begini saudara, saya bisa melakukan segala hal dan pasti berhasil. Lalu akhirnya kita melakukan apa yang bukan tujuan kita, bukan Tuhan suruh kita lakukan. Saudaraku, ini ya saya melihat contoh-contoh ya saudara, orang sukses buka gereja di satu kota ini. Tuhan tuh belum pernah nyuruh, memang kita harus jadikan semua bangsa murid. Tapi apakah Tuhan suruh kita dan dorong kuat untuk buka cabang di sini, di situ, bangun gereja di sini? Apa Tuhan suruh kuat? Apa kita, kalau memang iya Tuhan, kita lihat lagi, apakah kita punya orangnya di sana? Apa memang di situ memang sedang ada dalam gubernur atau gimana? Saudaraku, kadang-kadang sukses, saudara bisnisnya sukses, bisnis A, wah sukses. Lihat lagi orang mau buka, sukses di sini, kita mulai buka. Akhirnya apa saudaraku? Jangan terpaku pada kesuksesan di awal yang bersifat sementara. Akhirnya mengalihkan arah tujuan kita. Tetaplah fokus pada tujuan dan panggilan hidup kita. Saya mau kasih contoh tentang Yesus saudaraku. Tadi kita sudah tahu bahwa Yesus dia ngerti dari mana dia berasal, dari Bapa. Untuk apa dia ada di dunia ini? Tujuannya apa dia lahir di dunia ini? Untuk apa saudara? Untuk melayani, bukan dilayani. Supaya setiap kita yang percaya dapat hidup yang kekal. Dia harus mati di salib. Itu tujuannya saudara, nggak ada yang lain. Saudaraku. Nah, di dalam Yohanes pasal 4, kalau saudara baca, kita baca sama-sama yuk. Yohanes 4 ayat 1. Ini ada satu kisah. Saudaraku, bahwa sebenarnya Yesus itu sukses. Saudara, waktu Yesus ada di Yudea, Yesus sukses. Ya saudara, mendapatkan begitu banyak murid dan banyak orang mau dibaptis saudara. Dan pasti kalau dia tetap ada di Yudea, dia akan jadi pemimpin besar. Popularitasnya luar biasa sedang naik saudara. Tapi kita lihat di sini, Alkitab bilang apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Tuhan Yesus mengetahui, dia mengetahui orang-orang Farisi telah mendengar orang Farisi bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Jadi dia lebih sukses daripada Yohanes pendahulunya. Perhatikan saudara, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melayani murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi kenapa enggak mantep dia? Nikmatin dulu dong kesuksesan ini. Kenapa harus kembali ke Galilea? Sudah sini. Tuhan Yesus tidak mau menikmati kesuksesan di awal yang bersifat sementara, di mana dia membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Justru Yesus pergi tinggalkan Yudea, dia pergi ke Galilea. Karena Yesus ngerti, saudara. Karena Yesus mengerti bahwa dia tidak dipanggil menjadi seorang pembaptis. Saudaraku, seperti Yohanes. Saudara, atau ngumpulin orang begitu banyak. Saudara untuk jadi pengikut. Untuk saat itu belum. Saudaraku, tetapi dia datang untuk jadi apa? Juru selamat. Sekarang tuh ya kami mengucap syukur saudaraku. Ya karena doa pujian penyembahan ini yang selalu meluruskan fokus-fokus yang salah itu dikoreksi. Kalau kita suka doa muji nyembah kepada Tuhan, saudaraku, gali firman, ini bisa mengoreksi daripada fokus hidup kita yang salah. Jadi benar. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Nah, ya kan? Makanya saya beberapa kali bicara dalam berbagai kesempatan. Saya ini sebenarnya itu seorang penjaga menara doa, pendoa. Ya tidak lebih itu. Makanya pada waktu sebelum pandemi, saya tuh sukanya duduk di menara doa. Dan rupanya saudara Kristus pada waktu pandemi, saudara yang selama ini menara doa cuman satu kamar aja. Cuman beberapa orang enggak tahu.
Waktu pandemi Tuhan bilang buka secara online. Lewat YouTube channel, lewat Facebook. Akhirnya saudara, kita jaga menara doa. Di menara doa ada doa, pujian, penyembahan dan firman seperti pengajaran. Dan rupanya Tuhan bisa pakai menara doa ini. Untuk apa? Untuk melaksanakan amanat agung. Menjadikan semua bangsa murid. Saudara bisa duduk setiap malam 18:45 setiap hari untuk dengar pengajaran firman Tuhan. Untuk kita berdoa bareng. Saya ajak saudara, ayo doa bareng. Saya bawa saudara untuk masuk hadirat Tuhan. Rupanya ini Tuhan panggil saya. Fokus saya ya jadi penjaga menara. Ayo kita masing-masing doa. Saudara masing-masing ketemu Tuhan. Beda dengan ada orang panggilannya mungkin jadi apa? Segala pengkhotbah yang hebat, pengajar. Saya udah fokus di sana. Sebelum pandemi banyak undangan-undangan khotbah. Saya bilang enggak. Saya tuh kayaknya panggilannya penjaga menara. Makanya jarang saya pergi undang ya paling teman yang sekali-sekali undang saya datang waktu dulu. Tapi memang karena saya tahu saya harus fokus kepada apa? Panggilan saya. Sebagai apa? Penjaga menara. Yang akhirnya ya dari penjaga menara ya saya jadi gembala sidang, jadi gembala rayon, dipercaya beberapa cabang, lalu menjadi ketua badan pekerja daerah GBI Sumatera Selatan. Itu saya pikir tuh cuman sampingan, tapi yang paling utamanya di sini nih kerjanya nih. Sukses di awal, jangan sampai mengalihkan fokus kita dari tujuan atau panggilan yang Tuhan inikan. Yang ngerti katakan amin saudara. Ya, yang kedua adalah kenapa kita perlu ada fokus yang benar. Fokus hidup yang benar. Kenapa saudara? Supaya kalau kita punya fokus hidup yang benar, kita tuh bisa mencegah. Tidak mudah dialihkan perhatiannya oleh apa? Saingan kita. Maksudnya saya begini. Ya, kita baca yuk ayatnya saudara. Jadi ayatnya saudara. Kita baca Yohanes 3 ayat 26-27. Saya mau ceritain ini nih. Ya. Ini keren banget nih yang namanya Yohanes, saudara. Masih saudara secara ini dengan Yesus. Yohanes Pembaptis. Kita baca. 1, 2, 3. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jadi saudara, di dalam Yohanes pasal 4 itu dijelaskan bahwa Yesus membaptis lebih banyak, mendapat banyak murid lebih banyak daripada Yohanes. Dan murid Yohanes melihat keadaan dia lapor kepada Yohanes, saudaraku. Tapi saudara perhatikan ini, jawaban Yohanes, ini orang yang punya fokus hidup yang benar. Dia ngerti prinsip ini, saudaraku. Kalau kita punya fokus hidup yang benar, kita nggak ini bisa mencegah kita dari apa? Roh iri hati. Katakan amin saudara. Roh iri hati. Bahasa sehari-hari ini sekarang apa? Roh apa? Julid. Roh julid. Sirik. Cemburu. Nah, lihat saudara Yohanes. Apa jawaban Yohanes? Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Saya mau jelasin apa arti kata-kata Yohanes ini. Begini saudara. Yohanes mau ngomong, jika Tuhan tidak pernah memberi sesuatu kepada kita, kita tidak akan pernah memiliki apapun. Kalau bukan memang rezeki kita dari Tuhan, saudaraku, mau bagaimanapun juga itu pasti akan lepas. Mau dikejar pun cuma dapat capek. Ini harus tahu. Saya sudah pernah khotbahkan ini nih, saudaraku. Tetapi perhatikan, kalau Tuhan sudah mengaruniakan sesuatu kepada kita, maka tidak ada satupun kekuatan yang dapat mengambilnya. Katakan amin saudara. Kalau saudara ngerti ayat ini, saya ngerti ayat ini, hidup kita lebih tenang. Kita nggak julid sama orang. Saudaraku yang Yesus. Jadi berdasarkan prinsip kebenaran di atas, maka kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu takut dengan apa
apa yang akan dimiliki dan dilakukan orang lain. Katakan amin. Dia punya rezekinya sendiri. Kalau saudara dapat 1 talenta, lipat gandakanlah 1 talenta itu. Kalau saudara bisa lipatkan jadi 2 talenta, itu sama nilainya. Ketika seseorang dapat 5 talenta, dia kembangkan jadi 10 talenta. Itu sama upahnya. Katakan amin saudaraku. Ya kan, itu Tuhan tuh baik. Intinya bukan berarti kok dia nggak adil ya. Dia dikasih 5, kenapa aku 1? Tapi yang 1 ini masuk roh julid, roh iri. Kenapa dia dapat 5, yang ini dapat 2, aku dapat 1. Sudahlah, aku nggak akan buat. Kecewa dia. Orang kecewa tidak akan pernah bisa berbuah bagi Tuhan. Gak akan pernah bisa berhasil. Fokus hidup yang benar akan melindungi kita dari serangan roh iri hati. Fokus hidup yang benar melindungi kita dari serangan roh iri hati. Saya juga belajar ini saudaraku. Apa yang Tuhan percayakan kepada saya, kepada kami, kepada kita. Saya mulai hargai itu. Saya ucap syukur itu. Saya coba kembangkan itu. Saya coba pelihara itu. Saya coba jalankan itu. Tuhan mau percayakan kita ini apa. Jemaat yang seberapa. Itu saya akan layani. Oh sekarang udah berapa, udah gak lagi mau. Gak apa-apa. Oh pindah ke situ. Ya gak apa-apa. Yang mana yang memang kalau Tuhan kasih, itulah jadi rezeki kita. Itulah yang harus kita pelihara. Katakan amin saudaraku. Kalau memang enggak, ya sudah jalan. Enggak. Itu soal dalam pelayanan. Dalam hal rezeki, dalam segala apapun dalam hidup kita. Saudaraku, perhatikan. Fokus hidup yang benar akan mencegah kita, melindungi kita dari serangan roh iri hati. Kalau kita hidup dikuasai roh iri hati, saudara tahu roh itu? Ini satu perasaan negatif yang menguras habis sukacita, sedih. Lihat orang senang, lihat orang sedih. Ini bahaya saudara. Ini akan menguras habis sukacita dan damai sejahtera. Iri hati bisa melenyapkan energi kita. Makanya kita gak punya lelah, cepat capek. Saudaraku, sifat iri hati bisa mengalihkan fokus perhatian kita. Dari apa? Dari tujuan dan panggilan hidup kita. Akhirnya saya dapat kata-kata ini saudaraku. Saya kata, kadang-kadang tuh kita tuh gak pernah iri hati awalnya. Sebenarnya kita tuh gak pernah iri hati. Tapi saudara, kalau kita gak lindungi diri kita dari roh iri hati, kita bisa jadi iri. Caranya gimana? Coba gini. Ya, saudara pernah gak? Saya pakai kata-kata gini. Saya dapat kata-katanya. Saya tulis di Twitter. Jika ada orang tidak suka melihat saudara bahagia, saudara seharusnya berdoa agar Tuhan mengaruniakannya kebahagiaan yang lebih besar untuk orang itu. Ya kan? Supaya kita ini dibebaskan dari serangan roh iri hati. Katakan amin saudara. Kalau ada orang gak seneng lihat saudara bahagia, saudara harus doa buat dia. Supaya dia lebih berbahagia dari saudara. Dan dia bisa melupakan kebahagiaan saudara. Kalau dia lupa dengan kebahagiaan saudara, dia udah fokusnya sama kebahagiaan diri sendiri. Gak mungkin dia julid sama kita. Katakan amin saudara, doakan. Jangan ada orang mulai julid sama kita. Karena kita sukses, kitanya marah. Ujungnya nanti ada orang yang lebih sukses dari kita julid sama dia. Karena apa? Roh ini nular ke kita. Saya lihat kok banyak orang-orang baik, orang-orang rendah hati, orang-orang murah hati, orang-orang yang sukses. Dulunya baik, kok sekarang kok berubah ya sifatnya ya? Ya karena tidak hati-hati, tidak. Ini kan sifatnya halus banget. Kita nggak perlu pamer. Saudara tuh sukses di atas rata. Saudara boleh diangkat, dipromosi, saudara boleh diberkati. Itu banyak orang iri hati. Makanya kalau kita lagi di atas, bagilah untuk ada keseimbangan. Doakan supaya mereka juga bisa terangkat. Bukan malah kita mulai menghakimi mereka, ngatai mereka sesuatu. Habis. Nah fokus
Kalau kita punya fokus, saudara, kita tahu apa yang menjadi takaran kita. Tuhan tahu takarannya seberapa. 5 talenta kah? 2 talenta kah? 1 talenta. Kalau Tuhan sudah beri, pelihara itu. Hargai itu. Lipat gandakan itu. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita fokus ke situ. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Yang ketiga, saudaraku. Kalau kita punya fokus hidup yang benar, kita tuh gak mudah dialihkan dengan apa? Pencobaan dan penderitaan. Pencobaan itu apa? Kalau saudara bisa naik atas, itu cobaan loh. Kalau kita sukses itu cobaannya supaya apa? Cobaannya apa? Tidak sombong. Saudara gak jatuh dalam cobaan. Jatuhnya sombong, cobaan. Penderitaan ketika ada di bawah, kita menderita susah. Kalau kita punya fokus, mau saya lagi di atas, mau saya lagi di bawah, karena saya punya tujuan. Kata Paulus, aku mengarahkan diriku, ya kan, ke depan dan berlari untuk satu tujuan. Dia punya fokus supaya aku bisa sampai ke garis akhir dan menerima mahkota itu. Makanya, saudaraku, ada nasihat di kitab Ibrani. Ibrani 12 ayat 2 sampai 3 katakan begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi apa? Lemah dan putus asa. Jadi mata tertuju pada Yesus. Mata kita tertuju pada Yesus. Saudaraku, perjalanan hidup kita ini senantiasa diisi oleh apa? Ya, pencobaan dan penderitaan. Saudara, pencobaan bisa dibikin senang, tapi kita lupa sama Tuhan. Ya kan, orang tuh kalau udah lega, bisa, itu cobaan loh. Udah lega, udah ditolong, duit lah udah banyak, badan lah udah sehat. Saudaraku ya tuh, anak semua sudah sukses, sudah berhasil, semua lagi sedang gak ada ininya, lagi di atas. Itu tuh cobaan yang membuat bisa kita jauh dari Tuhan. Ada orang yang sedang di bawah, saudaraku, bisa juga saking menderitanya jadi pahit sama Tuhan. Itu bisa dua ekstrem ini. Tapi kalau kita punya tujuan hidup, mau kita di atas, lagi semuanya sedang bagus. Di bawah, karena kita tahu ada tujuan. Saya yakin kita ngerti. Saudaraku, waktu cobaan, biarlah Tuhan lepaskan kita dari cobaan. Waktu kita menderita, kita bisa tetap berharap kepada Tuhan. Katakan amin. Saya kasih contoh tentang ibu hamil yang mengalami kesakitan selama masa kehamilan, lalu mengalami penderitaan pada masa bersalin. Saudaraku yang Kristus, mereka tuh walaupun menderita, walaupun mungkin mengalami kesakitan, tapi kita lihat ibu-ibu hamil, saudaraku, ya kan, mereka tetap bisa bersuka cita. Karena apa? Mereka punya tujuan. Tujuannya apa? Lahirnya seorang bayi yang sedang dinantikan selama 9 bulan 10 hari. Jadi waktu bayinya lahir, sepertinya penderitaan dan kesakitannya itu hilang. Diganti dengan apa? Sukacita. Yang ngerti katakan amin, saudara. Roma 8 ayat 18 sampai 23. Rasul Paulus dia tulis, saudara. Dia berkatakan bahwa penderitaan zaman sekarang ini, kalau saudara mengalami penderitaan hari ini, ya, itu saudara, kalau saudara tahu tujuan, kita tahu tujuan. Dikatakan Paulus bilang ini, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Wow, ini hal yang luar biasa, saudaraku. Ya, di dalam ayat 19 sampai 23 nanti saudara akan baca. Saudaraku, ya, di sini dikatakan sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat-saat anak Allah dinyatakan. Kapan itu Tuhan? Anak Allah akan dinyatakan, saudara, pada waktu saudara kedatangan Tuhan. Ini saya lewat ini.
Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan. Karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh, sama-sama merasa sakit apa? Bersalin. Kita diumpamakan yang sakit bersalin. Orang yang sakit bersalin adalah sakit yang punya tujuan. Dia ngerti tujuannya apa? Ada satu kelahiran yang akan membawa apa? Sukacita. Penderitaan yang kita alami sekarang harusnya saudara seperti seorang wanita yang sedang sakit bersalin. Kalau kita menderita, nggak seperti orang sakit bersalin. Penderitaan yang nggak ada tujuannya, saudara bisa frustrasi. Nah ini dia pengharapan saudara. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak. Yaitu apa? Pembebasan tubuh kita. Kapan saudara? Waktu Yesus datang kedua kali. Maka kita semua dibebaskan dari tubuh ini. Tubuh yang fana diganti dengan apa? Tubuh kemuliaan. Saya berdoa setiap kita, saudara dan saya, kita sama-sama saling doakan. Saudara doain saya ya. Supaya kita punya fokus hidup yang benar. Jangan seperti Lot, keluarga Lot. Ini orang benar. Dia kenal Tuhan, Allah yang benar. Saudara, yang dikenal oleh Abraham. Lot orang benar, surat Petrus katakan dia orang benar. Tapi dia tinggal bersama orang fasik, maka jiwanya menderita. Saudaraku yang Kristus, Lot, saudara, istri Lot kita lihat salah fokus perhatiannya saudaraku. Dia menaruh fokus perhatian bukan kepada Tuhan, bukan kepada kekekalan, tapi kepada apa? Kekayaan. Dia berfokus pada penghukuman Tuhan atas Sodom dan Gomora. Kalau orang yang fokusnya kekayaan, fokusnya penghukuman, wah kena hukum dia, mati dia karena salah dia ini. Saudara, bisa mati berdiri seperti istri Lot. Itu gambaran. Ada orang-orang yang senang lihat ini dihukum, nak kena dia. Orang Palembang bilang kena. Raso dia, raso udah mulai begitu. Kena dia. Senang puas. Berhenti kita. Kita berdoa Tuhan. Aku enggak. Karena Tuhan mau setiap orang tidak ada yang binasa. Semua diselamatkan. Katakan amin saudaraku. Kan disuruh jangan nengok ke belakang. Nengok ke belakang bisa saja dia lihat apa? Hartanya. Dia bisa lihat saja orang-orang yang sedang dihukum. Akhirnya dia menjadi tiang garam. Lot juga tidak punya fokus hidup yang benar. Lot menaruh fokus perhatiannya pada apa? Kepentingan sendiri. Kepada keuntungannya sendiri. Waktu Abraham bilang kau pilihlah dulu. Mestinya dia sebagai ponaan. Nggak punya apa-apa, nggak tahu apa-apa. Ikut Abraham. Jadi punya banyak harta. Tahu banyak, kenal banyak. Kalau udah hebat. Saudara mestinya dia tak hormat. Sama Abraham omnya ini. Pamannya ini saudara. Tapi dia Abraham suruh pilih. Dia pilih yang paling bagus menurut mata dia. Dia lihatnya wah ini seperti taman Tuhan, airnya jernih, rumputnya hijau. Wah ini untuk bisnis peternakannya ini bisa hebat. Saudara Abraham gak ada dapetnya tanah gersang. Dia lihat dengan mata, fokusnya cuman yang kelihatan dan sementara. Saudara lihat akhirnya apa? Hasilnya apa saudaraku? Ya kan ketika Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, semua kekayaan yang dikumpulkan Lot habis. Istrinya mati tiang garam. 2 orang anak perempuan. Saudara, punya moral yang hancur. Saudaraku Kristus. Tapi kita lihat ada seorang bernama Daniel. Saudara tahu Daniel? Saudaraku, saya dapetin ini kata-kata ini Daniel. Bagaimana Daniel bisa tetap setia kepada Tuhan. Dia bisa jaga saudara diri dia. Untuk saudara tetap setia sama Tuhan. Melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dia tidak mau menajiskan dirinya dengan segala makanan. Dengan cara perilaku. Dia punya integritas dalam hidup dia. Apa yang menyebabkan Daniel bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup
kudus di hadapan Tuhan. Saudara tahu, walaupun dia hidup di tengah-tengah orang Babel, orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat. Saudara, apa yang menyebabkan Daniel bisa, saudaraku, jadi orang yang bisa dipercaya? Beberapa rezim pemerintahan, beberapa raja itu mempercayai Daniel. Dari mulai Nebukadnezar sampai Darius. Kita lihat saudara, kuncinya adalah apa? Daniel memiliki fokus hidup yang benar. Saudara, apa fokus hidup yang benar saudara? Daniel merindukan suatu hari kelak di mana dia bisa pulang kembali ke Yerusalem, tanah perjanjian. Hal itu kita bisa lihat saudara dari Daniel 6 ayat 11. Daniel 6:11 katakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah apa? Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa dan memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Saudaraku, Daniel selalu hatinya tertuju ke Yerusalem. Dia ingin bisa kembali ke Yerusalem, bisa menghadap Tuhan di Yerusalem, bisa beribadah di Yerusalem. Saudaraku, bisa datang ke bait Allah, tinggal di sana saudaraku. Itulah yang membuat tiap hari 3 kali sehari dia berlutut, berdoa, memuji Tuhan setiap hari. Saudaraku, seperti saya dapatin pengertian begini. Kalau kita punya kerinduan, kita rindu, kita berfokus kepada hari kedatangan Tuhan yang kedua. Kita rindu hari kedatangan Tuhan itu kedua. Kita rindu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya yakin kita akan bisa menjadi orang yang bersabar. Kita menjadi orang yang sabar. Kita mau berusaha meneguhkan iman di hati kita. Kalau kita rindu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara rindu gak kedatangan Tuhan yang kedua kali? Saudara rindu gak Tuhan datang kedua kali? Saya rindu saudaraku. Kalau kita rindu, kenapa kita harus rindu kedatangan Tuhan yang kedua? Saudara, kalau orang bisa rindu hari kedatangan Tuhan yang kedua, ya kan, orang ini ngerti arti diselamatkan. Ngerti arti diselamatkan. Selamat itu 3, saudaraku. Kita dibenarkan. Saudaraku, dibenarkan itu dibebaskan dari hukuman. Yang kedua disucikan. Dibenarkan lewat kita baptisan selam. Kita percaya kuasa darah Yesus menyucikan kita. Posisi kita benar di hadapan Tuhan. Yang kedua kita disucikan. Kita penuh Roh Kudus. Tanda awalnya kita berbahasa roh. Tiap hari kita berbahasa roh. Tiap hari kita minta. Ya, diurapi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus ubah sifat kita. Kita yang punya hidup dengan kasih. Lemah lembut. Rendah hati. Punya penguasaan diri. Tapi yang ketiga ini saudara, kita akan dimuliakan. Tadi kita baca Roma 8. Semua makhluk menantikan anak-anak Allah dimuliakan. Artinya apa? Pembebasan tubuh. Saudara, kita dibebaskan dari apa? Kehadiran dosa. Pertama kita dibebaskan dari hukuman dosa. Saudaraku, yang terakhir kita dibebaskan. Saudara, kalau kita sudah pakai tubuh kemuliaan, kita tidak akan pernah lagi buat salah. Kita sudah sempurna seutuhnya. Katakan amin saudara. Dan kita akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Kita gak akan pernah mau pikir gimana nanti. Ya kan, saya belum menikah. Saya di dunia belum punya anak. Waduh, saya belum menikah. Enggak. Kalau udah Tuhan datang kedua, semuanya sudah sempurna. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Nah, ini. Yakobus 5 ayat 8 katakan. Ya, kalau kita merindukan kedatangan Tuhan, berfokus pada kedatangan Tuhan, kita akan makin cinta sama Tuhan. Kita makin takut akan Tuhan. Kita akan makin sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Itu yang saya catat. Yakobus 5 ayat 8 katakan, kamu harus bersabar. Harus meneguhkan hatimu. Karena kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Jadi pertanyaannya sekarang gini saudara. Ya, apa sih fokus hidup yang benar? Ada 4 secara cepat. Yang pertama, fokus pada Allah. Artinya apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Katakan amin saudara, cari dahulu kerajaan Allah. Itu fokus itu. Yang kedua, saudara, kita harus berfokus pada firman. Jadikan firman. Firmanmu pelita bagi kaki.
kakiku, terang bagi jalan. Jadikan firman Tuhan, fokus pada firman. Apa-apa kita lihat firmannya apa. Yang ketiga, fokus pada jiwa-jiwa. Artinya apa? Tuhan tidak lalai menepati janjinya, kata Petrus. Ya kan? Bahwa dia belum datang karena dia tidak ingin satu orang pun binasa. Fokus pada jiwa-jiwa. Saudara kalau lihat orang sejahat apapun, saudara pernah gak saudara doa, Tuhan selamatkan dia. Selamatkan dia. Selamatkan. Tuhan selamatkan. Ampuni dosanya. Dijadikan benar, dibebaskan dari hukuman neraka. Itu perlu namanya apa? Kasih Tuhan. Pengampunan dari Tuhan. Katakan misalnya, fokus pada jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa itu setiap orang itu bukan untuk kita gunakan. Tetapi untuk kita kasihi. Barang, duit kita gunakan. Untuk mengasihi jiwa-jiwa. Yang ngerti katakan amin. Yang keempat, fokus kita apa? Kekekalan. Fokus pada kekekalan. Apa yang gak pernah dilihat mata. Gak pernah didengar telinga. Gak pernah timbul dalam hati. Itu semua disediakan Allah. Buat saudara yang mengasihi Tuhan. Itulah kekekalan. Itulah sorga sebenarnya saudara. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu saya tutup dengan ayat ini. Saudara, apapun juga yang kamu perbuat. Apapun juga yang kita perbuat. Ya kan? Perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Itu fokus yang benar. Apapun yang kita kerjakan. Ini saya kerjakan untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Manusia itu siapa? Untuk kepentingan diri sendiri. Untuk dilihat orang. Supaya orang kita. Tapi untuk Tuhan. Ini fokus yang benar. Saya berdoa. Saudara punya fokus hidup yang benar. Terus berkati. Yuk kita. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Saudara, poin yang saya dapat nih saat ini adalah menara doa hari ini adalah seperti Daniel. Daniel bisa jaga dirinya, punya integritas. Dia dikenal sebagai the man of integrity. Orang yang dapat dipercaya, saudara, sehingga 4 raja mempercayakan jabatan tinggi kepada Daniel. Apa saudara? Karena dia merindukan hari di mana dia bisa datang ke Yerusalem. Saudara, saya bisa menjadi the man of integrity atau woman of integrity. Kita menjadi orang yang bisa punya integritas, saudaraku. Orang yang bisa dapat dipercaya sehingga mendapat banyak berkat. Lalu jadi berkat buat banyak orang. Hanya apabila kita rindu satu hari di mana dia datang kedua kali. Di mana kita akan duduk bersama dengan Tuhan. Bersama-sama makan minum bersama dia. Bersekutu dengan dia di dalam kekekalan. Turut memerintah di dalam kerajaan Yerusalem baru nanti. Tuhan, ini kerinduan kami. Biar fokus kami bukan dunia seperti Lot. Berfokus kepada kekayaan duniawi. Kepada kepentingan yang sementara, keuntungan yang sementara. Ajar kami Tuhan, seperti Daniel punya fokus yang benar. Kami rindu Tuhan, kami rindu. Kami punya fokus pada Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami mau fokus pada firman Tuhan. Kepada jiwa-jiwa untuk diselamatkan, dikuatkan, dipelihara. Saudara,
Dan kami fokus pada kekekalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kali kami makan perjamuan kudus, kami selalu ingat kami punya Yesus yang mengasihi kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih. Terima kasih untuk apa yang kau berikan buat kami hari ini. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Oh. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai, dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Terus berkati saudara semuanya. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain, berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.